يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baik jamaah sekalian yang dicintai Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah juhur Masjid Asy-Syamil yang dicintai Allah, alhamdulillah 100 hari menuju Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, banyak-banyak berdoa. Karena memang Ramadan itu momentum terbaik, ibadah terbaik, peluang mendapatkan ampunan terbaik, dan peluang pahala dilipat gandakan terbaik. Mudah-mudahan insya Allah. Pada siang ini Ustadz ingin mengajak terutama kepada kita para orang tua. Besarkan anakmu bukan sebagai orang biasa, tapi besarkan anakmu sebagai pahlawan. Ini dia. Mudah-mudahan Anda pernah belajar PMP ya. Sejarah. Dalam sejarah bangsa kita, tidak ada korban yang lebih banyak meninggal dalam satu momen kecuali 10 November. Dalam arsip negara tercatat, peristiwa 10 November itu memakan korban 22.000 arek Surabaya, santri-santri sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, wafat pada hari itu. Buka arsip nasional. Hari ini, sejak 7 Oktober 2023, korban syahid di Palestina 50.000 orang. Setahun, hari ini tanggal 21. Berarti setahun, ya, 2 pekan. Di Surabaya itu, setelah kita merdeka 17 Agustus, tahun berapa merdeka? Tahun berapa? Tahun berapa? Indonesia bukan sih ini. Makanya ini antum besok tuh taruh sini, beli tuh bendera merah putih, taruh sini. Baik, kelihatan ini di Indonesia pengajiannya. Bukan di sini bendera merah putih gitu. Baik, kelihatan. Bukan di Arab Saudi. Udah menang kita ini, Masya Allah. Cuma kayaknya kota haji nggak bertambah tahun ini. Para mutawif tidak berani pakai jersey merah. Mutawif itu kalau nonton waktu Arab Saudi sama Indonesia, itu jersinya yang putih hijau. Kalaupun putih yang kayak kemarin dipakai oleh timnas, cuma merah kecil, nggak mau pakai merah banyak. Atau yang jersey yang satu lagi yang hijau. Biar kalau ada apa-apa mesti mirip-mirip lah dengan Saudi. Tapi memang ada yang bilang sih Ustadz itu karena Erick Thohir naruh 11 orang Banten di belakang gawang Indonesia.
Itu kalau masuk berapa gol itu ya. Tapi seumur timnas main itu baru kemarin saya nonton, itu pun babak kedua. Itu. Karena baru dikasih tahu kawan, Pak Ustadz, itu menang. Karena menang saya nonton gitu. Wah, udah 2-0 baru nonton, Pak. Itu terakhir pun tuh gubrak-gubrak. Bapak-bapak, jadi setelah kita merdeka 17 Agustus, Belanda itu memang dasar penjajah ya. Itu nggak ikhlas betul. Dia membonceng Inggris. Mereka membangun satu aliansi namanya Nikah. Mereka datang ke Surabaya. Alhamdulillah sebelum mereka melakukan itu, Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 22 itu mengeluarkan 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad. Jadi santri yang berjuang membela negara itu kalau meninggal syahid. Keluar itu. Ada salah satu santri namanya Sutomo. Dia punya kemampuan orasi yang hampir mirip Soekarno. Nah, orasi-orasi dia inilah yang membangkitkan semangat perlawanan. Puncaknya 30 November, Komandan Jenderal Inggris tewas. Mampus. Mobilnya meledak. Inggris marah, mulai mengeluarkan selebaran di Surabaya. Dari awal November, semua gerilyawan menyerahkan diri. Semua pimpinan Indonesia harus melapor kepada Inggris. Masuk ke rumah-rumah, mereka kalau ada yang punya senjata ditangkap. Maka pada tanggal 10 itulah kemudian Arek Surabaya melakukan perlawanan. Ustaz, kok banyak banget yang meninggal 22.000 itu? Karena memang kita nggak punya senjata banyak. Sekutu Nikah itu, walaupun mereka punya senjata, berapa isi peluru? Pasti juga habis. Dilawan dengan bambu runcing, dilawan dengan batu. Tapi memang hari itu 22.000 tercatat dalam arsip nasional, syahid 10 November. Itulah sebabnya hari itu diabadikan menjadi hari pahlawan. Secara kamus, gramatikal, pahlawan itu diukur dengan pengorbanan. Tapi kalau dalam Al-Quran, ini supaya kita, bagaimana Ustadz saya membesarkan pahlawan? Ada ciri khas seorang pahlawan. Nah, ini yang harus bapak-bapak tanamkan pada anak-anak. Apa ciri khas seorang pahlawan itu? Mari kita lihat Quran surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 23. Ciri khas seorang pahlawan. Jadi kalau kita ditanya siapakah pahlawan itu, maka di Quran pakai standar ini. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Siapa dia Ustaz? Orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Inilah pahlawan. Orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang beriman, ini orang beriman banyak. Ada orang spesifik. Ada orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Pertanyaannya, Ustadz, mana janji kita kepada Allah? Masih ingat janji kita kepada Allah? Kapan kita berjanji? Tadi sholat, janji. Siapa tadi waktu sholat baca iftitah mengucapkan inna sholati? Ada. Wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji itu. Sesungguhnya salatku khusus. Wa nusuki, semua pelaksanaan ibadah, hidup dan matiku semata-mata karena Allah semesta alam. Janji. Imam tadi juga berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja kami semua mengabdi. Padamu saja kami semua memohon pertolongan. Janji. Masih ingat janji antum? Kapan janji yang paling menegangkan? Akad nikah. Nah itu janji juga itu. Ya. Waktu akad ada janji Ustaz. Namanya mitsaqan ghalidhah. Perjanjian yang paling kuat. Kenapa? Karena ada ijab, ada qabul. Antum masih ingat kalimat itu? Aku nikahkan dan kawinkan putri kandung saya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Segenggam berlian. Masya Allah. Luar biasa. Dibayar tunai. Coba masih ingat nggak? Coba apa jawaban antum? Coba. Nggak mau ingat kalimat itu antum. Wah, parah antum. Coba. Apa jawabannya? Saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulana. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Insya Allah. Kalau yang masih lancar kelihatan ada peluang. Ya. Gitu ya. Kalau bapaknya bisa berkali-kali karena anaknya perempuan. Kan gitu. Itu penghulu di samping langsung bertanya kepada saksi sebelah kanan. Saksi sah. Oke. Saksi sah. Langsung terucap dari penghulu. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sah secara negara dan secara agama. Ustaz, kenapa disebut perjanjian yang kuat? Karena si laki-laki itu haram menyentuh perempuan itu. Sesuatu yang merubah haram menjadi halal karena sebuah perjanjian, itulah disebut mitsaqan ghalidhah. Perjanjian yang sangat kuat. Haram jadi halal. Insya Allah. Itu indahnya nikah. Makanya jangan cuma sekali. Kalau berani. Lihat wajah-wajah antum ini nggak masuk kategori kalian. Ya. Kalau yang 4 Superman. Yang 3 gentleman. Yang 2 real man. Yang 1 cemen. Yang belum nikah no comment. Masya Allah. Masya Allah. Termasuk yang ngomongin ini ya. Masya Allah. Tapi saya menyarankan, mohon maaf, kalau antum memang sudah ada, jangan pamer. Karena ingat kaidah, nikah itu ibadah. Jangan suka pamer antum nikah lagi. Kenapa? Riset menunjukkan semua orang yang nikah lagi pamer, itu berantakan keluarganya. Kok bisa Ustadz? Karena ketika dipamer di grup-grup masjid, di grup teman, itu 99 orang, 99% nyumpahin. Cuma 1% yang doain. Masya Allah. Apalagi antum pamer di grup ibu-ibu, habis antum. Gak akan ada lagi antum diantarin kue ke rumah antum. Ya, gitu. Apalagi ustadz, wassalam, Masya Allah. Jadi kalaupun ada, silent operation. Itu dia, Masya Allah. Ustadz, apa kaitannya dengan pahlawan? Pahlawan itu setia dengan janji kepada Allah. Ustadz, apakah semua manusia ini pernah berjanji kepada Allah? Pernah. Namanya janji alam rahim. Quran surat Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Ini namanya janji alam ruh. Ya,
ketika Allah bertanya kepada calon janin tuh sebelum ditiupkan ruh 120 hari. Makanya yang mau syukuran tuh 120 hari, jangan 7 bulan. Karena itu ditiupkan ruh. Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah kamu mengakui aku Tuhanmu? Itu janin berkata, "Bala syahidna." Kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itulah sebabnya Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap bayi lahir itu fitrah. Apa makna fitrah? Mengakui Allah sebagai Tuhan. Nanti kedua orang tuanya lalu merubah anak itu. Fa'abawahu, ya, ibu bapaknya yang merubah anak itu. Apa jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Begitu. Makanya kalau ditanya pahlawan itu orang yang setia janjinya kepada Allah. Maka dia datang ke muka bumi dengan janji kepada Allah. Dia pulang dari bumi menuju alam kubur dengan ridho Allah. Antum kalau sampai wafat setia dengan janji, maka antum akan wafat dengan ujung surat Al-Fajr. Allah akan memanggil antum, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masya Allah. Ustadz, apakah kami ini semua bisa memegang janji? Allah katakan, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah alaih." Di antara orang beriman ada, nggak semuanya, ada orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Faminhum man qada nahba. Di antara mereka ada yang sudah gugur dengan janji itu. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Antum ini semua menunggu-nunggu. Apakah wafat dengan janji setia? Gitu. Makanya kan kalau pingin tahu apakah itu teman baik apa tidak, cuma satu. Pernah nggak dia ingkar janji sama antum? Wah repot Ustadz kalau cari kriteria begini. Kenapa? Aduh, apalagi sekarang banyak sekali orang yang berjanji. Ini kan hari apa ini? Kamis. 7 hari menuju pilkada. Semua calon kepala daerah. Berapa orang Ustaz? 545 calon bupati wali kota. Tambah 37 calon gubernur. Kita provinsi 38. Tapi cuma 37 gubernur pilkada. Satu tidak pakai pilkada, Yogyakarta. Kenapa? Dia yang punya tanah sana, jadi nggak pakai pilkada. Gitu. Negara berhutang sama dia. Gitu. Tapi dia juga punya permasalahan. Kalau dia lengser, anaknya nggak ada laki-laki. Dalam totok kromo Jowo, harusnya adiknya yang laki naik tahta. Sudah dirubah sama dia. Yang bakal jadi adalah, jadi bukan raja nanti, ada ratu. Masya Allah. Memang kekuasaan itu. Antum nih gini-gini karena belum jadi penguasa. Kalau udah jadi penguasa, nggak ada juhur di sini antum. Di antara syahwat yang paling kuat dibandingkan dengan wanita, ada yang lebih kuat dari wanita. Tahta. Jadi tahta dulu, baru wanita, baru harta, baru Toyota. Nah, itu ada. Antum kalau udah pakai Alphard, itu nggak mungkin negur Ustadz. Assalamualaikum Mas. Siapa ya? Nah, Allah gitu. Jadi pahlawan itu dia senantiasa menepati janji. Nah, pertanyaannya Ustadz,
Orang yang menempati janji itu, kenapa dalam Quran diukur sebagai pahlawan? Lihat Pak, orang yang menepati janji, ya, itu akan lahir sifat-sifat mulia. Yang paling menonjol diantaranya adalah lebih punya tanggung jawab. Orang yang setia dengan janji itu punya rasa tanggung jawab lebih dari yang lain. Antum tuh ada di antara antum tuh datang kerja, sholat, kerja, pulang, makan, tidur, gitu. Nggak ngurus adek, nggak ngurus paman, nggak ngurus bibi, nggak ngurus keponakan, enggak. Tapi orang yang setia dengan janji itu seksi repot dia. Ya, tantenya sakit, dia yang ngurus BPJS-nya. Ada tetangga yang bermasalah, dia yang urus dengan Pak RW-nya. Orang ini tanggung jawabnya lebih. Saya pernah bawa jamaah umroh. Duduklah saya di lorong, baru itu anak muda di samping saya, di jendela ibu-ibu. Saya menyapa, Bu ini putra keberapa? Ini bungsu Ustaz. Mereka semuanya 4. Ini bungsu. Loh, terus kakaknya di Malaysia Ustaz. Sama, kalau dia Pertamina, kakaknya Petronas. Terus kakaknya lagi Shell Ustaz, Belanda. Oh, keren. Ini aku umroh diumrohkan sama ini nih. Yang pertama di mana, Bu? Si ibunya agak lama jawab. Di rumah Ustaz, Wonosobo. Kakaknya enggak sekolah Ustaz. Karena waktu mereka masih kecil, bapaknya meninggal. Bapaknya ninggalin 2 petak sawah, si kakaknya ini yang ngegarap. Dia rela tidak sekolah, dia besarkan adik-adiknya, dia kuliahkan adik-adiknya sampai dapat beasiswa, sampai masuk kerja, baru dia menikah Ustaz. Yang hebat 3 orang anaknya apa yang kakaknya? Rela berkorban. Dia beritahu adik-adiknya, ayah mungkin tidak ada, tapi ada masmu yang akan menyekolahkan kalian. Negeri ini butuh orang-orang seperti ini, Pak. Jadi memang ada orang-orang yang hanya memberi. Dia berkorban. Sekalipun dirinya gitu. Karena untuk tetap di desa, garap sawah, nyekolahkan adik-adik, itu godaannya banyak, Mas. Makanya kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia memegang janji. Waktu almarhum syakarat, almarhum berkata, ayah titip Mas, adik-adikmu. Makanya antum tuh, mohon maaf nih, bukan Ustadz bangkek-bangkek nih ya. Antum tuh menjelang Ramadan, itu kalau abang lu masih hidup, lu samperin. Jangan tunggu lebaran, kelewat, samperin. Nggak usah ngasih tahu secara formal, Bang, abang ada di rumah? Ada. Oh, nggak usah bilang mau datang, nanti dia repot. Lu datang, jangan lupa bawa. Waalaikumsalam Bang, Assalamualaikum. Oh, lu mau datang, ngasih tahu. Kan tadi gua udah nanya, Bang. Ini Bang, Ramadan Bang. AC tuh sarung, minimal wadimor. Biar dia juga bangga kalau pakai ke masjid. Gitu. Ya, kalau yang saya level lah gajah duduk sama atlas. Ya kalau nggak ada cap mangga lah ya Masya Allah. Supaya biar enak juga dia pakai itu kan gitu kan. Seperti itu. Lu nyiapin kurma yang masih ada tangkai. Ya. Jadi kelihatan seger gitu ya. Bang, ini kurma nih nanti kalau buka puasa coba deh Bang. Terus udah mau pulang apa semua ngobrol, selipin tuh amplop tuh, masukin gitu ya. Lihat dulu kalau bininya nggak ada, baru lu ngasih. Gitu. Kalau ada bininya loh, kadang-kadang ente itu dengan kerabat, nanti insya Allah sebelum Ramadan kita bahas tentang hikmah kekerabatan.
Kadang-kadang kita suka lupa nih kerabat. Kerabat itu antum cari ayat, cari hadis sahih, itu selalu Allah tempatkan setelah orang tua kerabat. Dan semua unsur sosial dalam agama Islam itu Allah sebut setelah menyebut kerabat. Contoh di surat Al-Baqarah tuh ya. Ketika mereka bertanya pada Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang infak. Apa jawab Allah? Qul, katakanlah ya Muhammad, apa saja yang kamu infakkan, maka prioritaskan. Satu, kedua orang tua, kalau masih ada. Dua, kerabat. Setelah kerabat, baru Allah menyebut unsur sosial. Siapa itu? Anak yatim, fakir miskin. Makanya antum tuh jangan belagu dermawan, tapi saudara belangsat, lu kagak pernah lihat. Perhatikan, kata Nabi, 1 dirham yang kau berikan pada kerabatmu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Masjid mau roboh, lu kagak sumbang, kagak apa-apa. Ada 1 juta umat Islam yang bangun tuh masjid. Tapi saudaramu yang lagi belangsat, lu kagak nolong, gak ada orang yang bahkan nolong. Lu aja kagak nolong. Itulah sebabnya penting, bro. Ente harus cari waktu. Desember, Januari, Februari. Ingat, 28 Februari taraweh. 1 Maret sahur. 30 Maret malam takbir. 31 Maret lebaran. Kenapa saya beritahu? Agar Anda tidak telat mesan tiket kereta. Karena antum mau pakai mobil sekarang, waduh, ya, bukan soal bensin, akhi. Ngetep itu sekali. Gitu. Kita bersyukur Raja Jogja itu hanya membatasi 5 tahun kalau nggak salah. Pokoknya tol Jogja itu harus gratis. Dibangun di atas tanah dia. Dia nggak minta pengembalian. Raja Jogja itu nggak minta pengembalian. Tapi status tanahnya masih tanah dia. Dia nggak mau robah. Bangun aja. 5 tahun harus gratis untuk rakyat Jogja. Di mana-mana itu kalau bangun jalan tol, itu pelayanan kepada masyarakat. Kalau di kita, jalan tol itu investasi. Karena negara tidak punya duit. Tapi pejabatnya banyak duit. Beda semua. Gitu. Antum suka lihat tuh, dengar berita BUMN bangkrut. BUMN-nya bangkrut, pejabatnya. Allah, bininya berapa? Masya Allah. Ini Ustadz curhat kayaknya. Masya Allah. Nih, jadi antum nih, kalau antum besarkan anak-anak dengan setia dengan janji, maka anak itu punya rasa tanggung jawab lebih dari yang lain. Jadi kalau antum ditanya, antum nggak usah bab matematika terlalu banyak, kursus guru les, tajwid, tahsin, bahasa Arab, banyak guru les. Yang harus antum ambil dari anak itu adalah, ayah nak tidak sempurna nak, tapi ayah pingin kamu lebih baik dari ayah. Gimana caranya ayah? Jangan pernah ingkari janji. Kenapa ayah? Cuman itu. Karena itulah kau ayah besarkan bukan jadi orang biasa. Tapi ayah besarkan kau menjadi pahlawan. Maka tiap kali dia pulang, si ayah panggil, mana pahlawan ayah? Ayah, aku udah pulang ayah. Kenapa kau tidak telat? Karena aku janji sama bunda tidak akan telat pulang dari sekolah. Teman-teman main bola, teman-teman loncat ke sungai, teman-teman main PS, aku langsung pulang. Kenapa? Aku janji sama bunda pulang sekolah langsung ke rumah. Masya Allah. Janji. Di negeri ini banyak pejabat yang berjanji. Tapi apa yang kita dapatkan? Janji tinggal janji. Kusbini itu deso, nama desanya Kalangi.
Kabupaten Mojokerto, dekat Surabaya. Mana arek Surabaya nih? Ada orang Jawa Timur? Ya. Itu pemuda desa lahir 1 Januari 1900. Tua banget ya. Wafat 10 Februari 91. Ya. Dia menulis sebuah syair. Syairnya 4 baris. Tapi syair itu itulah sebabnya Prabowo bawa para menteri di sebuah tempat namanya Tidar. Tidar itu bukit di Magelang. Semua akabri selesai itu disumpah di Tidar. Apa sumpahnya? Setia kepada NKRI. Disitulah kemudian mereka diputarkan syairnya Kusbini. Tahu syair Kusbini? Apa judulnya? Ini PMP nggak lulus kalian ini. Insya Allah Januari PMP mulai diajarkan di sekolah. Ya, bulan April, Mei ada ujian. NEM, nilai EPTA murni mulai diterapkan. Ada lulus nggak lulus, ada naik kelas nggak naik kelas. Karena Menteri Pendidikan Dasar Menengah sekarang Sekjen Muhammadiyah. Dia kembalikan lagi, tapi NEM-nya lebih simpel. Karena selama 10 tahun nggak ada ujian, nggak ada ini. Pokoknya naik kelas lulus. Makanya anak SMA sekarang ditanya 24 bahagi 3 nggak bisa jawab. Anak SMP ditanya apa kepanjangan SMP? Nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Tapi mereka kalau dipaksa jangan tanya kami Pak, tanya orang nomor 2 Pak. Dia juga nggak bisa jawab. Masya Allah. Ustaz kelihatan mulai agak berani ya, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak ini dibesarkan dengan setia dengan janji. Gitu Pak. Ustaz, tidak mudah Ustaz setia dengan janji. Itulah negeri ini membutuhkan pejabat yang setia dengan janji. Kita tunggu ini. Prabowo pulang ke Indonesia ini memang banyak yang kritik. Kenapa sih sudah pergi kemana-mana? Itu nyari duit Pak. Karena Januari 2025 negara kita ini harus membayar bunga hutang 800 triliun. Dari Cina 158 triliun. Amerika 200 triliun. Ini nggak tahu dari Inggris. Kalau dari Inggris bocor 200 lagi, berarti minimal 600 triliun ada. Tinggal tambah dengan pengusaha sawit. Sudah menjanjikan Januari 180 triliun. Minimal bisa bayar bunga utang. APBN kita sudah menyentuh 3.600 triliun. APBN kita Pak, ini terbesar ini. Tapi kalau bayar 800 triliun, khawatir Pak, guru-guru nggak bisa dibayar gajinya. Makanya Bapak-bapak butuh orang yang setia dengan janji. Istri kita itu sebenarnya dia bisa menerima keadaan kita. Wanita itu sebenarnya sih nerimo. Cuma dia minta kita tidak suka ingkar janji. Antum tuh kalau ngajak istri ke toko emas, ajak. Kan cuma ngajak. Jadi jangan janjiin beli emas, jangan. Mah, ke toko emas yuk. Ayo. Kan cuma ke toko emas. Sampai di sana biar lihat-lihat aja dulu. Gitu. Saya sering ngajak istri ke toko emas. Mutar. Ayah, nggak ada yang cocok, jelek. Alhamdulillah. Tapi kalau antum ada rizki, akhir tahun ada bonus, belikan dia walaupun cuma cincin. Jangan kalung, mahal. Dan kalung kadang nggak dipakai, dilepas. Gelang nggak dipakai. Cincin tuh paling pas.
Kenapa? Karena cincin itu melingkar utuh di jemarinya. Seperti utuhnya cintamu pada dia. Besok toko emas buka. Lah, ketahuan antum pelit memang. Ya, Masya Allah. Toko emas tuh lebaran aja buka. Ya, jadi anak kalau kita besarkan setia dengan janji, nggak usah yang lain antum tuntut. Ngaji ada guru ngaji, ada ustadz matematika, ada guru les bahasa Inggris. Yang penting antum kawal satu hal. Dek, ayah tidak pingin kau jadi laki-laki pengkhianat. Sekali kau berjanji, dek, jangan pernah kau ingkari. Saya ngajar begini, anak-anak santri hafal Quran. Ada yang dari Kalimantan. Ustaz, saya dari Kalimantan. Kelas berapa kau? Kelas 2 SMP. Oh, gimana Ustaz? Saya sebelum ke sini itu sudah janji menikah dengan seorang gadis. Lah, umurnya berapa? Seumur sama saya Ustaz. Di kampung tuh dijodohkanlah begitu. Tapi kau udah lamar? Belum Ustaz. Apa yang kau nanya? Gimana kalau saya pulang nanti Ustaz? Ternyata dia sudah menikah dengan orang lain. Saya bilang, berarti dia tidak setia denganmu. Masya Allah. Memang yang paling berat itu adalah ketika pria dikhianati oleh wanita. Sakit itu. Ini yang lagi viral di Sulawesi Selatan ya. Dandim loh itu. Masya Allah. Dipecat oleh TNI Angkatan Darat. Kenapa? Masya Allah. Bini orang. Masya Allah. Laki-laki itu dokter. Dia kejar. Diintimidasi. Dia lawan. Dia jaga istrinya. Akhirnya lapor ke Propam. Ditahan dan diberhentikan dia dari Dandim. Letkol. Tinggal satu level jenderal. Jadi kadang-kadang memang janji itu penting. Gitu. Makanya dalam Islam, kenapa seorang istri itu kalau dia janji, mah selama ayah tidak ada, jangan keluar rumah. Itu hukum itu. Di masa Rasul terjadi. Ketika seorang wanita berjanji pada suaminya, selama aku tidak ada jangan keluar rumah. Bapaknya sakit, dia tidak jenguk. Bapaknya meninggal, dia tidak melayat. Sampai orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rumah wanita itu tidak begitu jauh. Masih bisa dia jalan kaki ya Rasul. Bapaknya sakit, dia tidak jenguk. Bapaknya meninggal, dia tidak melayat. Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Nabi tadinya agak diam, tiba-tiba tersenyum. Ketahuilah oleh kalian, ada kerabatnya di sini? Ada ya Rasul. Bapaknya itu, kata Jibril, tadinya punya dosa. Semua dosanya Allah angkat, dihapus, gara-gara putrinya taat dengan janji kepada suami. Baik-baik dengan suami, baik-baik dengan suami. Karena seorang wanita kalau menikah, itu misinya satu. Dia berbuat baik pada suaminya, dia taat pada suaminya, maka kedua orang tuamu punya tempat di surga. Tuh, antum pakai senjata ini pulang ke rumah. Kalau kau baik denganku, kalau kau taat padaku, kau sabar denganku, kedua orang tuamu masuk surga. Begitu antum. Masa-masa sulit begini antum harus sampaikan dalil. Ya, setia dengan janji. Di kita ini kan kelemahan pejabat kita ini nggak takut melanggar janji. Itulah negeri kita ini kaya. Apa itu? Kalau orang Jawa bilang apa gemahri paloh jenawe tetekenteng tak puntung leo-leo ya, Masya Allah. Kenapa nggak bisa makmur? Karena di kita pejabat suka mengingkar janji. Singapura itu maju karena dia takut dengan rumpun Melayu. Korea Selatan paling maju sekarang karena dia takut dengan Korea Utara. Israel hebat luar biasa Pak, karena dia takut dengan Arab. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena kita nggak takut dengan siapapun. Janji dengan Allah itu pejabat. Kalau Kristen tuh Alkitab cuma ditaruh begini. Tapi kalau orang Islam Al-Quran
kepala. Makanya serikat pekerja itu dengan korporat melakukan musyawarah. Apa namanya itu? Ya, kemudian menyepakati kesepakatan sebuah janji. Tanda tangan. Tadinya banyak nelpon, Ustadz jadi menteri ya? Maksud antum, itu menteri tenaga kerja Yasirli. Itu bukan kepanjangan Yasirli Puto. Bukan, saya bilang. Itu profesor, doktor, guru besar, ITB. Beda tuh. Orang mana itu Ustadz? Orang awak. Dalam sejarah bangsa Indonesia kali ini, menteri paling banyak orang Sumatera Barat. 8 orang Sumatera Barat. Tuh kalau 8 orang tuh pulang Basamo, mantap itu, Masya Allah. Ya. Jadi Pak, besarkan anakmu setia dengan janji. Gitu Pak. Saya diundang. Duduk samping Pak Hendro Priyono. Pak Kiki Sarnaki. Ada ketua MPR. Pak Ustadz yang ceramah kali ini di Hotel Mulia. Jenderal semua Pak. Apa saya mau ceramah ini? Pak Hendro Priyono udah duluan. Pak Ustadz Yasir ya? Iya, saya tahu Pak Ustadz siapa. Kepala BIN. Saya ceramah, saya bawa itu janji yang ditulis oleh Kusbin. Padamu negeri kami berjanji. Janji. Baru itu bakti. 3, mengabdi. Nggak ada bekerja. Jadi ASN itu harusnya nggak mempersoalkan bab gaji. Karena ketika jadi ASN, dia cuma berjanji, berbakti, dan mengabdi. Itu Pak. Beda kalau swasta. Swasta memang ansi kerja. Tapi kalau pegawai negeri, memang betul-betul janji, bakti, mengabdi. Kalau orang berjanji, berbakti, mengabdi, nggak hitung untung rugi. Beda kalau swasta. Swasta dari awal berapa jam saya kerja, berapa bulan, berapa hari, hitung. Tapi kalau abdi negara, dulu kan gitu. Jadi bapak-bapak memang beda orientasi. Makanya guru itu kira-kira bekerja apa berbakti? Guru. Guru itu berbakti apa bekerja? Berbakti. Ustadz tuh berbakti. Nggak boleh ada ustadz tuh diundang ceramah, berapa kalian bayar? Itu bukan ustadz tuh, pekerja. Karena kalau pekerja itu, Tapi kalau diundang BUMN, mereka tanya, Ustadz, kira-kira kalau saya undang Ustadz berapa dibayar? Agak repot juga ngejawabnya. Gitu. Biasanya saya tanya, ini acara apa? Town hall Ustadz, motivasi keselamatan kerja agar semua pekerja menyadari menjaga keselamatan itu bagian daripada agama. Oh, ini profesional. Baik, kalau begitu nanti saya WA berapa? Masya Allah. Yang penting ini nomor rekening saya. Boleh itu, boleh. Karena datang ke sana sebagai seorang tenaga profesional. Tapi kalau yang ngundang PWP, Persatuan Wanita, itu nggak bisa kita pakai harga. Bahaya itu. Walat nanti. Pak Ustadz, ibu-ibu ngundang Ustadz nih. Ustadz mau dibayar berapa? Ibu, saya bukan pria panggilan ya Pak Ustadz. Kenapa dipanggil bayar berapa? Tapi biasanya kan kalau Ustadz, enggak Bu. Saya kalau ibu-ibu undang saya tidak ada harganya. Berarti udah tidak berharga. Memang betul. Karena saya lahir dari rahim seorang ibu. Pantang bagi saya memberikan harga bagi wanita. Itu luar biasa. Itu gara-gara begitu. Akhirnya diundang terus. Masya Allah. Bayarnya gimana? Hatur nuhun Ustaz. Saya bilang Bu, yang penting antar jemput aja. Siap Ustaz. Jadi teman-teman sekalian, kalau pakai definisi begini, nih,
Kira-kira pahlawan itu bunda apa ayah? Jangan dulu jawab, jangan pakai emosi. Pakai ini. Memori antum, kira-kira pahlawan itu bunda apa ayah? Halo? Jawab pakai logika, jangan pakai emosi. Pahlawan itu bunda apa ayah? Ibu, bunda apa ayah? Gak mungkin bunda. Bunda gak pernah berjanji. Bunda yang dijanjiin. Pahlawan itu ayah. Laki-laki tua yang antum lihat itu, coba. Mohon maaf. Saya punya kebiasaan. Kalau pulang tidak beritahu mereka berdua. Karena pernah saya beritahu, itu Masya Allah udah kayak pesta. Makanya saya tidak pernah ngasih tahu lagi. Pulang ada ibu. Peluk apa semua, ngasih dia oleh-oleh. Saya tanya, mana ayah? Belum pulang, nak. Bunda, aku masuk kamar ayah. Masuk, nak. Saya buka lemari itu. Lemari baju dia. Saya buka, nangis saya. Saya bisa hitung berapa jumlah hanger yang ada di lemarinya. Baju yang saya kasih kemarin lebaran itu masih ada. Lebaran tahun sekian masih ada. Masya Allah. Dan jumlah hanger di situ tidak lebih banyak jari saya. Itu ayah. Sejak dia menikah sampai anak-anaknya besar, dia tidak ingat lagi soal baju. Dia cuma ingat anaknya dan istri. Jangan kau buka lemari ibu. Masya Allah. Bahkan separuh baju itu ada di lemari bapak. Ayah itu pahlawan. Kalau antum pulang ke rumah, dia ada antum hormat begini terus. Cium tangan dia. Dia nggak pernah minta uang sama kita. Sampai dia wafat nggak pernah minta uang. Ayah nggak pernah susah. Kenapa nggak pernah minta uang? Nggak jawab dia. Nanti saya baca hadis, ya baru terjawab. Hadis masyhur. Kalau bilang masyhur berarti jarang ada yang bantah. Seorang pemuda melaporkan, ya Rasulullah, orang tua itu masuk di rumahku tidak izin. Makan di rumahku tidak izin. Bahkan dia menginap di rumahku tanpa izin. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, panggil ke sini. Datang dia, ya Rasulullah kau panggil aku? Iya, Sunang berbinar-binar. Aku memanggilmu karena pemuda ini komplain padamu. Ada apa ya Rasul? Kau makan di rumahnya tanpa izin. Kau masuk di rumahnya tanpa izin. Bahkan kau menginap tanpa izin. Benarkah itu? Benar ya Rasul. Karena dia putraku. Nabi tadinya senyum. Merah wajah Nabi. Berbalik kepada pemuda. Dan berkata. Anta wal mal li abika. Catat baik-baik. Anta wal mal. Anta wal mal li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Wah. Inilah rahasia kenapa seorang ayah tidak meminta kepada kita. Karena dia malu. Diri kita, harta kita punya dia. Masya Allah. Kalau ada ayah meminta pada anaknya, pasti bahasanya, nak, kalau kau ada rizki, kau bantu dulu nak, ibumu sakit. Ayo, akhir tahun ini kalau kau ada libur, ada cuti, manfaatkan sekaligus sebelum Ramadan. Sambangin pria tua ini. Kau tatap wajahnya, keriput sudah. Baju yang dia pakai itu aja. Itulah pahlawan. Dia pria yang tidak pernah mengukur segala hal. Kecuali anak dan istrinya sejahtera. Makanya pahlawan itu adalah your father. Apalagi dia, kata ibu, ayahmu memang dalam beberapa hal banyak catatan nak. Tapi dia tidak pernah merubah janjinya. Dia pria setia yang bunda kenal.
pulang dari sini, antum ajarkan pada anak-anak. Ayah tak bisa ngajar kau matematika, tak bisa ngajar kau tahsin Quran. Nanti ayah panggil guru les, ustaz. Tapi ayah akan ajarkan kamu apa nak? Belajar untuk setia dalam hidup. Kalau jadi pekerja, apa yang paling utama? Loyalty. Masya Allah. Sopir saya itu sekarang tidak lagi ikut dengan saya. Saya, Ustaz, masuk. Ada kenalan di sebuah perusahaan makanan, dia ikut ke situ. Kata dia, Ustaz, itu security dipecat Ustaz. Gara-gara minum kopi, kopinya bukan merek perusahaan itu Ustaz. Langsung dipecat, tidak ada kesempatan lagi membela diri. Saya bilang, itulah yang disebut loyalty. Masya Allah. Jadi perusahaan makanan nasional, dia punya merek kopi. Nah security itu minum kopi pakai merek lain. Hari itu dia dipecat. Padahal sudah 18 tahun jadi security. Dia lupa tentang loyalty. Masya Allah. Ya, makanya antum lihat tuh, anak-anak bangsa yang darahnya ada darah nenek moyang Indonesia, nggak bisa ngomong Indonesia, tapi kalau berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, air matanya jatuh. Kemarin RCTI karena diserang sama netizen, tidak ada iklan selesai. Kenapa? Harus memperdengarkan lagu penutup, sudah menjadi tradisi. Apa itu? Tanah airku Indonesia. Masya Allah. Coba lihat tuh si Paes, apalagi tuh Izzy. Ngerti nggak dia? Nangis. Karena dia tahu. Walaupun dia pergi kemana-mana, dia akan balik. Karena dia punya darah di sini. Inilah mudah-mudahan kita ini anak bangsa cinta dengan negeri ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan kepala daerah yang dipilih nanti 27 November mereka cinta dengan negeri ini. Cuma memang ada satu catatan, kita harus berdoa. Indonesia hampir kehilangan ibu kota. Ya, untung kemarin DKJ sudah disahkan masih ibu kota negara. Ya, tapi kita belum punya ibu negara. Itu dia. Masya Allah. Gak enak bangsa sebesar ini tidak punya ibu negara. Ya, pria sekuat apapun rapuh dia jika tidak ada seorang istri yang memberikan support terbaik untuknya. Makanya antum tuh jangan menduda. Antum boleh bab fikih. Hukum duda apa Ustaz? Makruh, dibenci oleh para ulama. Jangan menduda. Jangan suka sendirian. Sandal jepit aja ada pasangan. Tuh antum kalau ke situ naik ada ATM, ada tulisan ATM bersama. Kamu sama siapa? Ya, mudah-mudahan insyaallah negeri ini tetap kita cintai dan pemimpin-pemimpin yang terpilih di daerah-daerah tetap mencintai negeri dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, mudah-mudahan insyaallah Allah jaga semuanya. Ya, kita boleh berdoa nggak Ustadz? Boleh. Semoga timnas kita lolos Piala Dunia. Masya Allah. Itu ya. Bangga banget. Mutawif itu, Masya Allah. Ustadz, kami ini lagi ke Riyadh nonton Arab Saudi lawan Indonesia. Jersinya beli online Ustadz. Nah, nggak tahu KW berapa, yang penting semangat. Orang Arab sampai kaget itu. Karena datang dengan drum band, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina. Kaget orang Arab. Akhirnya ikut-ikut juga orang Arab. Tapi pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu tercatat 99 negara ikut streaming langsung. Karena mereka merindukan lagu Indonesia Raya itu. Ya. Makanya kalau ada yang tanya, apakah Bunda pahlawan? Bukan. Bunda itu pandu, bukan pahlawan. Karena di Indonesia Raya ada syairnya.
Jadi pandu ibuku. Jadi bukan pahlawan, pandu aja dia. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, mudah-mudahan insya Allah negeri ini tetap kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Antum nggak usah nanya, Ustadz skor kira-kira berapa kalau lawan Australia? Nggak bisa sih. Ya, gitu. Tapi kalau orang Banten dibawa ke Australia kayaknya bisa juga itu, Masya Allah. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tetaplah mencintai negeri ini. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi? Ya, begitu, Masya Allah. Baik, rasanya materi ini bukan untuk saling dipertanyakan. Pertanyakan pada dirimu, apakah kau masih mencintai negeri ini? Mencintai Ustaz. Gitu. Ya. Saya 2012 ikut Lemhanas. Dapat izin mewakili Ormas. Wah, Masya Allah. Ustadz Yasir, makalah semua kami siapkan. Yang presentasi Ustadz. Masya Allah. Yang jawab pertanyaan Ustadz. Yang baca soal Ustadz. Jadi Ustadz juru bicara grup kelompok kami. Masya Allah. Ada gubernur, ada ketua DPR, semua itu Pak. Jadi merasakan bagaimana itu kita diajarkan mencintai negeri ini. Dulu Soekarno sama Hasan. Hasan itu pendiri Persis, Persatuan Islam. Itu berdialog bukan hadis Pak, tetapi ucapan ulama Mesir. Apa itu? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada keimanan. Memang nggak ada hadisnya. Tapi waktu itu orang-orang Mesir itu lagi menggaungkan. Kalau kau cinta negeri ini, lawan penjajah. Karena cinta tanah air bagian daripada keimanan. Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak, mudah-mudahan insya Allah Indonesia ini ya, bangsa besar. Kita ini bangsa besar. Sekarang Malaysia, Thailand, Vietnam itu kaget. Kok bisa Indonesia ngalahin Arab Saudi katanya? Arab Saudi aja mengalahkan Argentina. Betul. Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Sekarang Arab Saudi dikalahkan oleh Indonesia. Yang lebih bangga, yang cetak gol Indonesia, bukan bule. Masya Allah. Gitu Pak ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya jangan pernah kau ragu dengan negerimu ini insya Allah. Di sini antum bekerja, antum mencari, antum makan, antum nikah. Boleh juga di sini antum akan wafat dan dikuburkan insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah negeri ini jadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, pertautkan hati anak-anak bangsa ya Allah dalam ketaatan di atas jalanmu yang lurus. Jauhkan dari kami ya Allah fitnah sesama anak bangsa. Fitnah dengan mudah berprasangka. Fitnah mendengki sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan orang-orang yang di atas kami teladan bagi kami. Jadikan anak-anak muda bangsa ini ya Allah semangat juang hidup kami. Allahumma ya Allah, jadikan kekayaan negeri ini jatuh dikelola pada penguasa yang adil dan setia dengan janji. Ya Allah, mereka yang sudah bersumpah dengan namamu ya Allah, bimbinglah mereka menjadi pemimpin yang setia dengan janji mereka kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.